Isak tangis yang selama ini membasahi wajah dari Ibu Oni dan juga Bapak Tunggal Mandra selaku orang tua dari Malika Anastasia karena begitu merindukan, karena begitu menginginkan anaknya ini pulang kembali. Akhirnya saat ini berganti dengan tangis kelegaan karena semalam dipertemukan dengan Malika Anastasia. Polisi berhasil menemukan Malika bersama dengan penculiknya dan kita akan gali lebih dalam lagi motif dari pelaku ini. Apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terjadi dan juga bagaimana upaya pemulihan kondisi untuk Malika Anastasia atau korban ini sendiri. Sementara itu pelaku ketika ditanya oleh pihak kepolisian memang mengatakan atau memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga saat ini dan terus saja mengatakan bahwa ketika ditanya apa alasannya menculik Malika, karena sayang, karena ingin memberikan pertolongan, karena ingin mengajak bermain-main. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh penculik selama lebih kurang sebulan, hampir sebulan maksud saya. Ini dengan Malika, adakah upaya-upaya kekerasan yang dilakukannya? Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut. Kita juga akan dengarkan nanti bagaimana pandangan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Komisioner KPAI Bapak Jasra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jasra. Baru saja beberapa hari lalu, Kamis minggu lalu kalau saya tidak salah, kita berdua duduk bersama di sini. Betul sekali. Kita berdua bersama di sini, kemudian juga mengungkapkan ingin sekali pihak kepolisian ini menunjukkan keseriusannya untuk bisa menangkap pelaku. Alhamdulillah Pak, semalam sudah ketemu. Baik, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi dan kita akan dengarkan nanti pandangan dari Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik dan juga konsultan Lentera Anak Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan pandangan dari Mas Reza dan juga Pak Jasra Putra, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku penculikan. Ini dia. Semalam tepatnya kurang lebih sekitar pukul 21.30 kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar Tangerang. Ini adalah informasi ketiga yang kami dapati dan kebetulan memang tim yang ditugaskan menyisir di wilayah Tangerang langsung mendekati titik di mana terduga pelaku sempat terlihat. Memang agak sedikit meragukan mengingat saat penangkapan kita tidak melihat adanya korban. Ya, namun setelah didekati ternyata korban berada di dalam gerobak. Termasuk juga informasi-informasi yang kami dapat sebelumnya di wilayah Tangerang. Ada dua informasi sebelumnya setelah kita tindak lanjuti, ternyata memang bukan yang bersangkutan, hanya kemiripan fisik ataupun ciri-ciri sebagaimana yang pernah kita sampaikan di media ataupun kepada masyarakat umum. Dari semalam kita temukan terduga pelaku bersama korban, ya, memang tidak ada perlawanan dan saat ditemukan korban dalam kondisi yang terlihat sangat letih, ya, sempat bingung karena banyak orang. Namun setelah diberikan pemahaman dan diingatkan akan ibunya, barulah korban tersadar dan minta untuk segera bisa pulang. Kita tidak bisa membayangkan apa hari-hari yang dilewati Malika Anastasia ini bersama pelaku penculikannya. Apa yang sudah dilakukan, kekerasan dari penculik ini kepada korban. Nanti kita akan ulas mengenai hal ini. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan pengakuan dari pelaku penculikan berikut ini. Kau nyulik buat apa? Nyulik buat apa? Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Hah? Itu tadi ekspresi ataupun juga pernyataan yang memang tidak terlalu menggambarkan ataupun juga tidak terlalu mengucapkan banyak kalimat, banyak kata-kata saat ditanya oleh rekan-rekan media ataupun juga pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan tersebut. Iwan Sumarno berusia 42 tahun yang memang sebagai penculik dari Malika Anastasia. Mas Reza, bagaimana melihatnya tadi saat ditanya begitu bingung dan sebagainya pelaku ini? Berdebah yang satu ini setahu saya pernah melakukan pencabulan sebelumnya. Betul. Ya. Jadi saya positif mengatakan bahwa orang ini tepat kiranya diberikan status sebagai residivis. Nah kalau dia sebagai residivis kira-kira apa yang menyebabkan dia mengulangi perbuatan jahatnya?
Mari kita asumsikan bahwa selama yang bersangkutan itu berada di dalam penjara, semestinya dia menjalani program rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi terkait apa? Rehabilitasi terkait dengan motif seksualnya yang jahat itu. Tetapi hitung-hitungan di atas kertas, izinkan saya untuk agak pesimis tentang efektivitas atau kemujaraban program rehabilitasi bagi predator seksual. Pesimisme saya tentu saja dilandaskan pada sekian banyak data. Tidak hanya 1-2 negara, sekian banyak negara menunjukkan bahwa kasus residivisme di kalangan predator seksual terhadap anak itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Alhasil, berdasarkan data itu saya punya alasan untuk menduga besar kemungkinan orang ini juga sesungguhnya sedang mengincar korban dengan motif yang sama, yaitu untuk melakukan kejahatan seksual. Baik. Dan saya bayangkan, nauzubillah min zalik ya, alhamdulillah hari ini Malika sudah kembali berada di tengah keluarga. Andaikan dia sudah tidak lagi tidak memiliki nilai seksual apapun bagi si pelaku, tidak terkemungkinan maka korban ini akan dia jual sebagai komoditas seksual juga. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan finansial dia. Saat ini barangkali atau sebelumnya barangkali dia lebih memanfaatkan korban untuk kepentingan seksualnya. Barangkali. Tetapi sekali lagi ketika nilai si korban itu sudah turun di mata si pelaku, maka beralih motifnya. Yaitu bagaimana dia memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Dia jual. Kombinasi berarti, satu, pemuas motif seksual yang jahat. Yang kedua, motif finansial. Yaitu untuk mendapatkan keuntungan material dengan cara menjual, memperdagangkan tubuh anak ini ke manusia-manusia jahat lainnya. Baik. Sebelum jauh berbicara mengenai itu, kembali kepada poin pertama, karena tadi yang poin pertama katakan masih adalah proses rehabilitasi. Berarti ada yang tidak berjalan dalam proses rehabilitasi ini, ada yang salah sehingga kemudian ketika residivis keluar masih memiliki keinginan yang sama dan melakukan tindakan yang sama. Kegagalan proses rehabilitasi bagi predator seksual memang tidak serta-merta atau sepenuhnya kita timpakan kepada otoritas pemasyarakatan. Karena begitu anggaplah bahwa otoritas pemasyarakatan sudah bekerja secara maksimal, mantan narapidana ini akan kembali ke tengah masyarakat. Persoalannya apakah kembali ke tengah masyarakat dia memiliki ketahanan untuk berhadapan dengan situasi yang notabene tetap saja sama seperti dulu. Contohnya si pelaku ini. Anggaplah sekali lagi selama di penjara dia sudah direhab sedemikian rupa. Sudah ada perubahan perilakunya. Begitu dia keluar dari gerbang penjara, apa yang terjadi? Dia kembali menjadi pemulung. Dia harus terpisah dari keluarganya. Dia barangkali mengembangkan pola hidup yang tidak karu-karuan, termasuk pola hidup terkait dengan bagaimana dia memenuhi hasrat biologisnya. Jadi yang ingin saya katakan, bicara tentang seseorang atau mantan narapidana menjelma sebagai residivis alias mengulangi perbuatan jahatnya kembali, sekali lagi memang butuh keterlibatan dua pihak, yaitu otoritas pemasyarakatan dan juga tentu saja keterlibatan masyarakat. Baik, Pak Jasra, apakah kemudian juga sudah bertemu dengan korban KPA ini atau orang tua korban sejauh ini? Ya, kebetulan kita tadi tim sudah bersama dengan Pak Kapolda ya, kita sudah bertemu dan kita tentu mengapresiasi ya kepolisian dalam hal ini. Hampir 1 bulan Ananda ini bisa bertemu dengan selamat gitu ya. Dan tahun baru ini tentu ini adalah hadiah bagi anak-anak kita dimanapun berada. Yang saya kira potensi seperti Ananda Malika ini kan cukup banyak di Indonesia. Nah lalu yang kedua tentu kita bersyukur ya dalam hasil visum tadi sudah sampaikan Ananda Malika dalam keadaan sehat gitu ya. Tapi tentu kita berharap ya apa yang disampaikan oleh kepolisian ya terkait melakukan rehabilitasi kemudian pengobatan gitu ya. Itu harus kita dorong. Termasuk juga misalnya menyelesaikan persoalan ini dengan multi layanan gitu ya. Karena kalau kita lihat kasus ini sebetulnya harus dilihat lebih utuh gitu ya. Tidak hanya soal penculikan, soal ditemukan dan seterusnya. Tapi juga bagaimana masa depan Malika dan keluarga itu harus menjadi perhatian kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Baik, masa depan Malika dan keluarga. Apa kemudian upayanya untuk bisa memberikan perbaikan kepada Malika maupun keluarga, perbaikan fisik, kemudian juga mental kepada mereka. Nanti mungkin Pak Jasra bisa berikan pandangan, Mas Reza juga. Kami akan jeda sejenak dan kami segera kembali saat lagi.